dampaknya penggunaan IoT sendiri ini, itu rasanya bertani itu gampang banget. Ada pemikiran lagi sampai bikin greenhouse lagi. Jika ada sensor-sensor yang di IoT ini, kebutuhan nutrisi pun juga bisa terpenuhi dengan baik, juga bisa irit, tidak terbuang-buang. Assalamualaikum, saya Gusman dari Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Pertama kali saya bertani itu di tahun 2018, sudah mulai menginjak 2019 mulai bertani secara sistem hidroponik, tapi tentang sayur. Kemudian setelah mengenal sistem hidroponik, saya mencoba tidak hanya di sayur tetapi juga di melon. Ternyata tantangannya lebih luar biasa. Sebelum saya terjun ke pertanian, sebenarnya saya mulai ternak atau ojek online, buka toko. Ternyata setelah saya mengenal pertanian, itu lebih asik aja. Lebih asik karena tempat tinggal saya itu di desa, juga lahan atau tempat produksi kita di sini sangat banyak. Awalnya itu saya memang kayak tertarik aja, karena saya tertariknya di hidroponik pertama kali. Ternyata kalau di perkebunan itu saya kurang tertarik, karena gimana anak muda sekarang, ternyata bertani itu tidak harus kotor, bisa juga di sistem hidroponik apapun tanamannya. Ya itulah yang bikin saya tertarik sampai saat ini. Awalnya memang belajarnya dari sistem hidroponik itu bercocok tanam sayur, itu sampai beberapa tahun, terus kena COVID itu, kemudian pindah ke melon. Kalau sayur setelah saya jalani itu sangat bagus. Itu saya dengan teman saya itu memenuhi satu resto saja. Untuk kebutuhan satu resto 4 greenhouse itu kurang, sampai kurang-kurang. Tetapi karena tempat saya di desa, setornya itu pengepulnya itu di kota, itulah transportasinya yang belum maksimal lah. Istilahnya setornya itu hanya 10 kilo per hari, tapi weekend. Nah itu jaraknya terlalu jauh untuk setor memenuhi kebutuhan di sana. Saya memutuskan ke melon itu karena di daerah saya sini, karena MDPL-nya tinggi, tidak pernah ada yang tanam buah-buahan seperti melon ini. Kayak semangka, kayak itu kebanyakan di dataran rendah. Ketika bikin sedemikian rupa hidroponik, terus dibikin greenhouse, nah itu ternyata kita bisa tanam melon di daerah dataran tinggi. Ya, tapi tantangannya sedemikian rupa. Ini tanamannya sekarang karena musim hujan, penanganan di penyakit jamurnya, funginya itu harus benar-benar ekstra. Kalau varietas yang saya tanam untuk saat ini namanya The Blues, atau teman-teman bilang biasanya Sweet Honey. The Blues ini itu untuk pembesarannya itu gampang banget. Rasanya crunchy, manisnya itu manis legit. Yang dari pengalaman saya untuk jualan secara necer itu, yang lebih disukai adalah yang jenis-jenis crunchy kayak gini. Jadi lebih kriuk, sensasinya lebih dapat. IoT itu barusan saja, karena lihat di lahan-lahan pertanian itu memang teknologi itu memang dibutuhkan. Dan sekitar 2023 itu memang saya baru mengenal, baru tahu kalau sistem hidroponik semacam ini bisa dikendalikan lewat smartphone, yaitu IoT. Faktor pendukung itu sebenarnya gini, awalnya melon itu adalah kerja sampingan, tetapi ternyata sangat menarik, tantangannya juga luar biasa. Akhirnya harus terjun langsung, benar-benar kita getoli tanpa meninggalkan pekerjaan utama. Ketika ada IoT,
itu sangat membantu banget dari sistem pengaturan pemberian nutrisinya, pengukuran pH air, ppm nutrisi yang dibutuhkan setiap umur tanaman, itu sangat gampang sekali ketika menggunakan IoT. Kalau dulu memang ketika tanam sayur itu setor ke daerah kota itu sekalian berangkat nge-grab, karena perawatan di sayur tidak serumit di melon. Nah, ketika mengenal melon, dunia permelonan kayak gini itu sangat luar biasa, harus ditangani dengan betul-betul. Dan ternyata dari segi ekonominya itu sangat bagus, karena harga melon sampai saat ini 3-4 tahun ini sangat stabil. IoT ini saya tahu dari YouTube sebenarnya, terus kemudian ada bapak-bapak dinas yang dari pertanian LOTI sama BPP itu, karena di sini jarang banget yang tanam melon secara hidroponik. Kemudian setelah kunjungan itu ternyata ada program IoT dari pemerintah. Iya, pengetahuannya lewat pemerintah. Kemudian saya gali-gali informasi, ternyata di YouTube itu tidak hanya di pertanian secara hidroponik, pertanian di ladang pun itu juga banyak yang sudah menggunakan IoT. Setelah saya rasakan itu sangat membantu banget, karena pemberian nutrisi, kebetulan saya karena hidroponik menggunakan pupuk abemik, itu pengukurannya itu pas banget gitu. Jadi kalau saya biasanya nyampur memberikan nutrisi secara manual itu bisa membutuhkan waktu 1 jam, kalau ini tinggal mengoperasionalkan lewat smartphone itu sudah bisa. Dan penggunaan IoT ini dapat mengukur kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan melon ini dari fase vegetatif, generatif, sampai pematangan pembuahan itu sangat stabil. Ya betul, sangat mempermudah, karena tinggal menyediakan pupuk, kita setting dari HP, terus kemudian kita tinggal setelah kita setting dari HP dengan pengukuran dari sensor-sensor yang ada, itu sudah bisa mengatur dengan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan, yang kita inginkan. Kalau di hidroponik itu yang ada namanya TDS, itu memang alat untuk mengukur kadar nutrisi dalam air yang dibutuhkan untuk tanaman. Ya, itu ada yang di IoT ini juga. Itu dia bisa mengukur tanpa harus mencelupkan secara manual. Kita hanya melihat panel, ataupun kita dari jarak jauh pun, misalkan kita di luar area sini pun juga bisa menggunakan melihat, memantau dari jauh, melihat hanya lewat HP itu. Karena kegiatan saya, kebetulan saya pegang greenhouse itu tidak hanya di sini lah, jadi kalau yang di sini itu bisa saya lepas. Kebetulan dekat rumah, ketika pagi cuma lihat tanaman, karena belum waktunya ngepot, ya sudah, lihat tanaman, lihat sirkulasinya aja, kita setting dari HP, terus kita langsung ke tempat yang lain, bisa ngerjakan yang lain. Jadi sangat sangat mempermudah banget. Saya bisa ngerawat greenhouse yang lain tanpa beribet-ibet di sini lagi. Kalau di sini ada sensor suhu kepanasan di ruangan greenhouse ini, ada sensor pH meter di dalam air, ada sensornya TDS meternya, ada sensor suhu air, karena suhu air ini juga penting untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Kalau di sini sistem hidroponik itu sistemnya air mengalir terus. Jadi ada sirkulasi air. Yang pertama itu ada toren yang di bawah ini
air nutrisi yang dinaikkan ke dalam greenhouse dalam itu didistribusikan ke setiap paralon-paralon. Kemudian di dalam ini ada 3 sensor yang ada. Jadi ada TDS meter, ada pH meter, dan temperatur untuk mengukur tingkat kepanasan air sendiri. Dari panel ini juga bisa terdetek lewat HP, tentunya pakai jaringan WiFi atau jaringan seluler. Kalau kayak listrik mati ketika kita tidak punya genset, artinya juga mati. Kemudian kalau di sistem hidroponiknya, ketika listrik mati, karena saya pakai sistem DFT, itu masih bisa terantisipasi karena untuk outputnya yang ada di dalam greenhouse atau instalasi hidroponiknya, itu outputnya saya naikkan. Kemudian air itu karena sistem DFT, airnya akan mengenang. Kemudian air nutrisi yang ada di tandung ini secara manual saya tuangkan di dalam paralon itu. Kalau keunggulan IoT sendiri yang saya rasakan, biasanya kalau yang manual itu ketika misalkan tanaman itu butuh 1000 ppm, kemudian kita nyampurkan secara manual, AB mix secara manual, jadi 1100 atau 1200 biasanya saya biarkan saja. Tapi dengan sistem hidroponik ini menggunakan IoT, itu bisa benar-benar secara takaran, misalkan pengennya 1000 ppm, ya betul 1000 ppm itu sampai mulai pagi sampai sore. Jadi kebutuhan nutrisi tanaman dari fase ke fase, dari umur ke umur, itu sangat bagus, sangat pas banget, presisi lah istilahnya, yang tidak bisa saya lakukan ketika manual. Jadi kebutuhan nutrisi itu biasanya yang saya biarkan nanti aja, gak apa-apa kelebihan dikit. Jadi ketika ada sensor-sensor yang di IoT ini, kebutuhan nutrisi pun juga bisa terpenuhi dengan baik, juga bisa irit, tidak terbuang-buang. Dampaknya penggunaan IoT sendiri ini yang setelah saya rasakan, bagi saya sendiri itu rasanya bertani itu gampang banget. Ada pemikiran lagi sampai bikin greenhouse lagi. Itu karena kapasitas segini itu kecil banget. Kecil banget karena pakai IoT ini seberapa luas 1000 meter persegi pun bisa menggunakan IoT ini, karena itu sangat mempermudah. Yang kalau dampak ke teman-teman itu, teman-teman jadi semangat belajar ke sini. Ada teman-teman muda yang di sini, daerah teman-teman yang pengen belajar melon atau kunjungan dari mana gitu, memang sangat bagus untuk IoT ini. Itu saya targetkan lagi, paling enggak saya sendiri itu pegang sampai 4 greenhouse minimal kalau kapasitas segini, karena saya lebih mementingkan kontinuitas untuk masa panennya. Untuk ide lain selain melon, karena saya berangkatnya itu dari hidroponik dan petani, bisa dibilang petani greenhouse lah. Kalau yang untuk disuruh tanam di ladang itu pasti juga kesulitan karena saya nggak mengetahui tentang tanah. Motivasi saya untuk petani greenhouse seperti saya pemula gini, pengennya cabai, karena yang saya tahu cabai itu, saya telah belajar dari teman itu, cabai itu penanganannya lebih ke insek hamanya. Kalau dibikin greenhouse, saya rasa memang sangat membantu untuk operasional penanaman cabai itu. Dari segi hidroponiknya itu sendiri hanya mempelajari sirkulasi, terus alat hidroponik hanya butuh pompa dan aerator. Kemudian kalau IoT itu kita hanya menggunakan dan mempelajari aplikasi sirkulasi, perawatannya juga gampang,
hanya pengecekan di selang-selang sumbu ke AB mic atau panel-panel yang ada di dusnya itu aja. Untuk teman-teman, IoT ini sangat mudah, sangat meringankan pekerjaan kita, apalagi penggunaan IoT di lahan terbuka atau ladang. Itu sangat membantu banget karena pemupukan, pengecekan pH, pengukuran suhu. Kalau di greenhouse ini suhu ruangan itu sangat bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan lewat smartphone. Itu penggunaan IoT ini bisa yang saya rasakan sangat menunjang pekerjaan kita, sangat meringankan pekerjaan kita, juga bisa ke kualitas yang kita hasilkan itu tidak kalah dengan petani-petani besar yang lainnya. Untuk petani lainnya, jika ada kesempatan menggunakan IoT, tidak harus lengkap banget karena memang biayanya sangat mahal. Tetapi ambil saja sebagian, tapi untuk yang terutama itu adalah untuk pemupukan. Sensor-sensor itulah yang saya rasakan memang sangat penting banget. Kemudian penggunaan IoT ini bisa mempermudah pekerjaan kita sehingga lebih luas lagi pekerjaan, lebih gampang lagi, tetapi tetap menghasilkan kualitas yang bagus.